Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Tri Anissa, dan ketiga rekan saya ada Dian Utami, Lutfi Fatimah, dan Virgi Syarofina akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai pemecah masalah SARA, HAM, dan krisis ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila dan permasalahan SARA. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain, yang pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali. Yang kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam Triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Nama saya Dian Utami, NIM 205221359. Materi yang kedua yaitu Pancasila dan permasalahan HAM. Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Tidak-tidaknya ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM. Antara lain, yang pertama, HAM merupakan masalah yang sangat dibicarakan karena 1. Topik HAM merupakan salah satu di antara 3 masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain HAM, demokratisasi, dan pelestarian lingkungan hidup. 2. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya hak asasi manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Yang ketiga, masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Lutfi Fatimah. Terima kasih. Halo, saya Lutfi Fatimah, NIM 205221360, akan menjelaskan lanjutan dari Pancasila dan permasalahan HAM. 2. HAM syarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal, ditetapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriterianya tersendiri. Selanjutnya nomor 3. Ada 3 tataran diskusi tentang HAM, yaitu 1. Tataran filosofis yang melihat HAM sebagai prinsip mular umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. Maksudnya, yang dimaksud dengan HAM bersifat universal adalah HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang apapun, tanpa memandang tingkat jabatan, tidak memandang warga negara, wilayah, tingkat pendidikan, dan sebagainya.
karena HAM bersifat menyeluruh. Yang kedua, tataran ideologis yang melihat HAM dengan kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. Maksudnya, hak dan kewajiban negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau HAM adalah sebagai suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi, harus dilaksanakan oleh orang-orang atau warga negaranya. Dalam rangka itu, warga memiliki referensi untuk menerapkannya. Pertama, perlu memahami aturan-aturan hukum, aturan hak asasi manusia, hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam penyebaran hukum positif dalam berbagai aturan hukum. Selanjutnya nomor 3. Tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang bersifat insidental. Maksudnya, alam suatu hubungan interrealisasi maupun saling ketergantungan, karena Pancasila sendiri suatu kesatuan dan keutuhan. Yang kelima sila itu baik rumusan inti dan isi sila-sila. Oke, slide selanjutnya, Pancasila dan krisis ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain, yang juga dipicu dengan maraknya praktik monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme oleh para penyelenggara negara. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orde Baru ternyata tidak berkelanjutan karena terjadi berbagai ketimpangan ekonomi yang besar baik antar golongan, antara daerah, dan antar sektor, akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor, tidak hanya ekonomi. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila antara lain mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi, mencerminkan hakikat kemanusiaan yang memiliki unsur jiwa raga sebagai makhluk individu sosial, sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan makhluk mandiri. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firgi Serofina Asidik, NIM saya 205221373. Di sini, saya akan menjelaskan tentang saran Pancasila sebagai pemecah masalah SARA, HAM, dan krisis ekonomi. Kepada anggota pemuda Pancasila, disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pemuda Pancasila tersebut, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu, kepada masyarakat, disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar akan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa dampak baik ataupun dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, karena organisasi tersebut dapat berpengaruh bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok 12. Bila ada salah kata maupun perbuatan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.